Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Salimah, gimana kabarnya hari ini? Gimana kabar puasanya? Semoga tetap semangat dan dalam keadaan sehat walafiat. Oke, by the way, ngomongin tentang Ramadan nih ya, aku jadi mau bahas sesuatu yang agak sensitif di kalangan anak remaja, di kalangan anak muda, tapi penting banget buat kita bahas. Apa itu? Nah, kalian pernah dengar nggak sih bahwa ketika bulan Ramadan itu setan-setan dibelenggu, ya kan? Tapi kenapa masih banyak banget di lingkungan sekitar kita itu yang kelakuannya, astagfirullah gitu ya, kadang tuh bikin elus-elus dada gitu. Dan terkait setan dibelenggu ini bukan katanya-katanya doang guys, tapi memang benar nih ada hadis Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di sini aku mau disclaimer dulu ya. Aku nggak bermaksud buat judge siapapun, karena ini jadi tamparan buat aku pribadi juga. Dari hadis tadi tuh kita tahu gitu, bahwa oke nih setan-setan dibelenggu nih. Mereka tuh nggak gangguin manusia gitu. Tapi kenapa kok masih banyak kezoliman dan kemaksiatan? Pertanyaannya, siapa nih yang aktif? Siapa yang bikin semuanya tuh jadi kayak masih banyak gitu kezoliman dan kemaksiatan? Entah itu pacaran, terus ada mungkin mokel atau buka puasa diem-diem gitu ya. Terus juga ada yang gibah, ada yang bahkan berantem, mengeluarkan kata-kata kasar, bahkan sampai yang isinya kebun binatang disebutin gitu ya. Nah, itu kenapa bisa kayak gitu? Kadang tuh bikin kita greget sendiri, ya nggak sih? Oke, kita anggap bahwa setan itu tidak mengganggu orang selama bulan Ramadan ya. Tapi ternyata manusia itu masih punya nafsu guys, masih punya nafsu, punya kebiasaan, mungkin kebiasaan buruk, terus juga ada lingkungan, dan di era digitalisasi ini kita ada yang namanya algoritma sosial media. Selama ini mungkin kita terlalu sering nyalahin setan. Padahal Allah bilang nih di dalam Quran surat An-Nas ayat 4 sampai 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan golongan manusia. Artinya, dari sini kita tahu bahwa setan itu nggak melulu tentang makhluk, tapi setan itu bisa jadi sifat dan karakter yang ada di dalam diri jin dan di dalam diri manusia. Jadi oke, kita anggaplah di Ramadan ini setan tuh udah nggak gangguin manusia ya, tapi bisa jadi nafsu gitu kan. Bahkan kalau kita sendiri pas lagi ngikutin hawa nafsu nih, ya bisa jadi juga kan, ya nauzubillah min dzalik, semoga kita semua terhindar dari hal-hal yang menyia-nyiakan dan dari kezaliman gitu. Mungkin di bulan Ramadan ini bukan tentang gimana Allah membelenggu setan, tapi di sini Allah mau mengajarkan kita bahwa bahkan tanpa gangguan setan pun bisa jadi kita melakukan keburukan, dan ini menjadi refleksi diri kita sendiri untuk terus memperbaiki diri kita sendiri. Dan melihat ke dalam diri kita lagi, apakah hari ini kita sudah lebih baik dari hari yang kemarin gitu. Dan buat teman-teman yang ngerasa kayak masih banyak dosanya, itu jangan khawatir guys, karena Allah tuh nggak minta kita sempurna, tapi Allah minta kita untuk terus kembali kepadanya. Kalau di Ramadan ini kamu sadar bahwa kamu masih belum baik, atau mungkin kamu melakukan dosa-dosa kecil yang kadang kita tuh tanpa kita sadari kita melakukan gitu, hal-hal kecil, itu nggak apa-apa guys. Karena yang masalah itu bukan dosanya, tapi yang masalah itu ketika kita tidak sadar, ketika kita tidak merasa bersalah ketika kita melakukan dosa-dosa besar atau dosa kecil itu. Semoga Allah lindungi kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dari sifat-sifat setan, dan senantiasa melindungi kita dalam kebaikan. Dan di momen Ramadan ini,
Aku ngajak teman-teman untuk terus berbuat baik sekecil apapun itu, walaupun diri kita belum baik. Karena kebaikan itu akan terus menjadi kebaikan-kebaikan lainnya ketika kita istiqomah dalam kebaikan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.